Oke, jumpa lagi dengan saya Dani di Rapot Random People Talk Show. Ya, hari ini tamu saya sudah hadir. Ya, sebelah saya ini udah ada tamu. Ya, ini adalah random people saya hari ini. Saya perkenalkan namanya Rama Aipama. Rama, Pak. Rama apa? Ya, Ramadan Dwi Putra. Oh, bukan Rama Aipama. Bukan. Mending bagusnya Ridho Roma kali. Oh, Rama Aipama itu penyanyi ya? Iya, Rama aja kali. Jadi panggilan Rama. Rama. Oh iya. Oke, kalau boleh tahu gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Kesibukan apa sekarang jadi Rama? Kesibukannya sekarang ya kerja, pulang kerja. Oh, pulang kerja, itu aja ya? Iya. Kalau Rama sendiri aslinya dari mana sih? Aku aslinya di pesisir selatan. Oke. Bukan pesisir selatan, tepatnya di Kecamatan Bayang. Di Bayang. Oh, oke. Itu kan bagian bagian agak pelosok kampungnya dikit. Oh iya, ngomong aja kampung nggak apa-apa. Iya, kampung. Nggak usah pakai ngomong pelosok, agak kampung. Agak kampung dikit, tapi kampung, sekarang udah mulai maju lah dikit. Listrik udah masuk. Listrik udah masuk, air udah masuk. Air Internet udah masuk. Oke, walau agak lelet. Iya, cari kebuki dulu. Kalau di sana apa ini orang-orang mata pencahariannya Pak? Kalau untuk mata pencarian, orang-orang di sana rata-rata mayoritas itu petani yang pertama. Oke. Terus yang kedua ke laut juga. Karena kan dekat sama pantai juga. Tapi tanahnya subur juga. Tanahnya subur. Tapi kalau untuk kayak jagung ataupun yang lain kurang sekarang, memang nggak ada. Jadi orang tuh di sana lebih kayak ke sawah, padi. Kamu kecil di sana? Iya. Kamu pernah ke sawah nggak nyangkul? Pernah. Bisa? Pernah. Bisa pakai sih. tenaga? Iya. Pernah waktu kecil. Cuman kadang aku nggak nyangkul, malah nyusahin orang tua aja sih kayaknya. Oh, sampai sekarang masih. Tapi emang nggak ada cita-cita jadi petani ya? Janganlah sampai. Oh, nggak ada. Ya nggak kan Emang petani itu juga kan ada juga yang maksudnya itu misalnya. Cita-citanya adalah yang tinggi. Oh, ada yang tinggi ya. Tapi kalau orang tua berarti waktu itu petani juga? Iya. Bapak ibu petani. Bapak ibu petani. Anak keberapa sih? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Awalnya kan aku berempat nih. Yang pertama lahirlah abang aku. Abang aku cuma waktu itu seminggu lahir. Ya dipanggil sama Allah. Oke. Kedua kakakku yang pertama ini cewek, hidup kan, alhamdulillah. Janganlah. Kakakku yang pertama cewek, yang kedua lahirlah aku. Kemudian 14 tahun, rentangnya lahirlah adekku yang terakhir. Oh, agak bungsu. Kalau dari orang tua sendiri ada nggak keinginan sama kamu? Kamu mau jadi apa? Atau mengalir aja? Keinginan orang tua itu sebenarnya tinggi sebenarnya kalau menurut Abah. Menurut kamu sendiri itu tinggi sama harapannya itu inginnya mungkin Ama lebih sukses atau gimana. Tapi gimana untuk mewujudkannya mungkin butuh perjuangan yang lebih lagi ya, menurut Ama. Soalnya kalau orang tua keinginannya ada lah anaknya ingin sukses, nggak ada kan orang tua yang anaknya nggak pengen sukses. Tapi karena kendala ekonomi atau apa terutamanya itu ekonomi orang tua. Jadi orang tua tuh kayak ya karena ekonominya nggak ada, jadi pendidikannya sampai SMA aja udah cukup gitu. Tapi kalau dari Rama pribadi, Ama merasa pendidikan Ama kalau meskipun sampai SMA Ama nggak cukup gitu. Oke, jadi karena keterbatasan biaya, orang tua cukuplah Rama sampai SMA aja. Iya. Nanti gitu. Selanjutnya terserah gitu, maksudnya cari kerja atau apa. Tapi lebih kayak orang tua tuh pengen akunya sukses pengen bantu orang tua. Tapi karena nggak ada biaya tadi, ya bantu-bantu di rumah aja lah minimal kayak gitu. Tapi kalau menurut Ama, kalau misalkan Ama masih mengikuti jejak orang tua, bantu jadi petani, kapan lah mau bangkit dari keluarga yang kayak gini terus gitu. Jadi kalau keluarga sendiri mungkin nggak cukup berada ya, maksudnya agak sulit ya. Tapi Rama sampai SMA di pesisir. Iya, di pesisir. Oke. Nah, after itu kan kata ibu tadi atau bapak, Rama cukuplah sampai di SMA saja. Nah, tapi kalau boleh tahu sekarang pendidikan terakhir Rama apa? Alhamdulillah, pendidikan terakhir Rama sekarang itu
S1 bimbingan konseling di Oke. salah satu perguruan tinggi di Kota Padang juga. Oke. Alhamdulillah sekarang juga universitasnya baru universitas. Awalnya karena mau masuk itu masih institut. Jadi sekarang baru udah sekitar 2 tahunan udah jadi universitas. Udah grade B juga. Alhamdulillah lah, lebih maju dikit. Dia menuju ke grade A karena udah mulai juga ada fakultas-fakultas baru kayak kedokteran, sains, teknologi juga mulai. Jadi alhamdulillah universitasnya terkenal juga lah di Kota Padang. Nah, Ram, kan tadi dari orang tua kelihatannya nggak ada biaya. Iya. Nah, terus cukup lah. Tapi kok akhirnya Rama bisa S1. bisa S1 gitu, Ram? Gimana itu, Ram? Gini, jadi kan orang tua itu waktu SMA, waktu Ama masih kecil, karena memang didikan orang tua itu yang Ama tuh memang dididik secara agamis kan ya. Lebih kayak faktor agamanya itu lebih kuat dididiknya. Jadi Ama awal MDTA, TPA, Ama dididik di sana, diajarin agama semuanya di sana juga. Jadi mungkin ada Ama basic sedikit di sana. Tentang agama. Minimal Ama ada juga basic di suara. Jadi Ama bisa ngalah ngaji. Masuk Ama MTSN. Di sana diasah juga agamanya kan, MTSN, Madrasah Sanawiyah. Kemudian Ama lanjut ke MAN juga, Madrasah Aliyah. Di sana diasah juga lagi pendidikannya, keagamaannya. Di situ karena orang tua tadi ya, mereka bilang waktu itu Ama masih ingat ayahnya bilang kalau Rama mau kuliah, ayah nggak ada biaya untuk kuliahin gitu. Tapi kalau masih mau kuliah, ya berpandai-pandai lah kata ayah gitu. Ayo udah, Ama modal nekat aja. Mau pergi ke Padang, Ama minta biaya. Direstui waktu pergi ke Iya Padang? direstui. Ya udah hati-hati bilangnya. Ama pergi nekat ke Padang. Nekat aja? Nekat aja ke Padang. Tapi izin dikasih sama orang tua untuk berangkat? Izin dikasih untuk cari pendidikan yang lebih nih, izin dikasih. Itu belum dapat universitas ya waktu itu? Belum, masih institut. Ya maksudnya belum diterima, apa sudah diterima? Belum diterima. Baru mau tes. Cuman ya waktu itu sebelum itu kan Ama ada nih ikut mahasiswa undangan SBMPTN. Alhamdulillah lulus di bagian perbankan. Ya, waktu itu kan Ama masih polos banget nih, masih polos banget. Tapi ini di universitas yang lain ya? Enggak, masih di institut itu juga. Ama awalnya emang pengen masuk ke institut itu. Lulus lah mahasiswa perbankan di sana, mahasiswa undangan perbankan. Lulus karena masih polos, masih mudah terpengaruh sama orang. Sebenarnya kan jurusan itu lumayan lah kalau untuk kalau kita mau membangkitkan oke lah kira-kira kan. Lulus lah. Nggak tahu karena mungkin tetangga, orang-orang sekitar mungkin karena iri atau gimana nggak tahu juga, dipengaruhi lah. Orang tua juga, salah satunya ibu dipengaruhi, ayah juga dipengaruhi. Ama kan masih polos, karena masih stuck juga kan, masih stuck di kampung gitu kan. Jadi pemikirannya belum, masih sempit, nggak ada. Dulu polos ya, masih polos kali. Lah ya, gitu. Masih sempit kali kan. Jadi kayak dipengaruhin itu jurusannya nggak bagus. Nanti peluang kerjanya, prospek kerjanya kecil. Jadi susah juga nanti buat cari pekerjaan. Orang-orang yang di kampung itu dia kuliah nggak? Iya, rata-rata sih enggak juga. Tapi bisa kasih komentar ya. Makanya ibu Ama waktu itu Ama kena ngikut, Ama karena anaknya itu nurut banget sama ibu kan. Nurut banget sama ibu, ya udah Ama gantilah jurusan. Nekat lah pergi ke Padang. Jadi yang perbankan tadi, undangan tadi dilepas kasarnya? Dilepas aja. Padahal bangku udah untuk kita tuh satu, tinggal duduk aja. Udah tinggal daftar ulang, udah selesai, bangku udah untuk kita tuh satu. Tapi karena terpengaruh tadi, karena pemikiran kita masih stuck juga di sana, masih sempit, masih kayak mudah terpengaruh sama orang. Jadi gantilah modal nekat pergi ke Padang, cari jurusan baru. Ambillah bimbingan konseling. Kata ibu kan ada tuh kakak yang sepupu, dia kan jurusannya bimbingan konseling. Nah katanya waktu itu kalau ambil bimbingan konseling nanti prospek kerjanya itu bakalan luas, bakalan banyak karena di tahun depan, di tahun-tahun nah, itu untuk prospek bimbingan konseling itu bakalan bagus katanya. Oh ya udah, Ama karena percaya juga, yakin juga, ya udahlah ambillah bimbingan konseling. Ambil bimbingan konseling. 4 tahun lah kuliah. Selama kuliah ya karena orang tua itu tadi kan bilangnya ayah dia kalau mau kuliah
berpandai-pandai lah. Dan ama juga ada modal nih di suara lumayan. Kalau untuk ngaji ama lumayan, azan ama lumayan. Ya udah, ama kerja, ama nggak kerja sih, kuliah. Tapi ama jadi marbot masjid. Oh. Di Tapi situlah. kita potong dulu nih sebelum kamu cerita dari marbot. Tadi kita balik lagi waktu kamu berangkat pertama kali dari pesisir. Iya. Ya, nah itu gimana tuh ceritanya kamu setelah restui sama orang tua, kamu kan nekat berangkat ke Kota Padang sendiri. ya, dengan sendiri ya, terus juga belum diterima kuliah karena Iya, belum. yang tadi udah dilepas ya. Nah itu kok kamu bisa berani untuk berangkat dan apa yang terjadi tuh waktu kamu pertama kali Itu pergi kan ke sana? berangkatnya ama nggak sendiri sih, ada teman. Kebetulan ada adik ayah juga di Padang. Nebeng lah sama adik ayah, numpang hidup lah sama adik ayah selama seminggu. Sebelum mama dapat tempat nih, kan tujuannya mau cari tempat tinggal itu di masjid nih, marbot masjid. Oh, memang niatnya mau jadi marbot di masjid. Iya, itulah cara satu-satunya biar bisa tetap hidup. kuliah Iya. di Padang. Karena kalau mau bergantung sama biaya dari orang tua, Nggak orang mungkin. tuanya nggak bisa, nggak ada biaya juga. Ya udahlah, usaha sendiri. Jadi marbot masjid lah, mumpung basic agamanya lumayan. Lumayan. Nah, lumayan. Jadi bisalah di sana. Dapat tuh masjidnya Dapat untuk marbot. dapat masjidnya. Jadi seminggu awal di Padang, Ya. karena kita ama kan manja nih. Kalau di rumah meskipun di rumah ayah dan ibu tuh kerjanya kayak gitu juga, ke sawah, petani. Tapi ama tuh emang manja sama orang jadi tua gitu. Manja-manjaan gitu di Iya. sawah gitu ya. Kadang kalau ke sawah itu ama kan ngikut ke sawah, tapi bukannya bantuin, tapi malah kayak Gangguin, ngerusuhin. lari-larian, Oh, lari-larian. kayak bermain-main aja Nah, gitu. ini main PS gitu di sawah. Enggak, mana ada. Belum ada PS. Belum ada ya? Belum ada PS. Jadi itu masih kayak lari-larian. Iya. Nanti ambil batang padi, dibikinin apa? Peluit-peluit kayak gitu lah. Jadi main-main kayak gitu, nanti cari-cari burung lah, cari-cari apalah gitu. Jadi ke sawahnya cuma sekedar main-main gitu aja gitu. Jadi karena masih manja kan, anaknya seminggu awal pertama di Padang nangis lah. Di mana nih nangis di rumah waktu di rumah Om? Atau? Enggak, kalau di masih di masjid? rumah Om, Enggak. aku masih inget tahu ini orang tua aku nih. Oh iya. Dia masih Nah. bisa nih nge-backup aku nih. Gitu. Kamu bisa dapat masjidnya gitu gimana? Dibantu juga sama ante aku, adeknya papa, adeknya ayah. Dibantu cariin. Di situ ada tuh yang kosong katanya. Cobalah tanya ke sana sama pengurusnya, butuh nggak marbot satu? Ya udahlah, aku tanya tuh butuh, ya udah. Di tesnya waktu itu, di tesnya aku azan. Oh, tes azan. Di tes aku azan. Oh bagus, suaranya bagus. Ya udahlah, bisa tinggal di sini. Kapan bisa mulai? Katanya. Hari ini boleh bisa masuk, kataku kan. Ya udah masuk kemari itu juga. Tidurnya di mana sih kalau marbot? Kalau marbot itu disediain kamar. Iya. Bukan aku. Kalau marbot disediain kamar. Ada kamar ya kan? Ada dikasih kamar sendiri. Tidur di masjid ya kan? Enggak. Kalau Ada khusus kamar ada sendiri? khusus kamar sendiri. Kalau di marbot masjid kan kita dikasih kamar sendiri. Nanti fasilitasnya kadang ada yang dikasih juga. Kayak kasur, lemari dikasih fasilitas. Nanti makannya juga dikasih. Yang ngasih siapa? Masyarakat rame-rame, mereka nanti ada piketnya, ada jadwalnya. Nanti misalnya Pagi, ibu siang, malam. dia 3 kali makan? Iya. Kayak ibu A nanti piketnya hari ini. Berarti hari ini dia harus nganter makanan untuk malam. Pagi dikasih gitu? Dia setiap maghrib biasanya. Oh maghrib. Terus paginya sama siangnya makannya? Dia kan makannya itu kayak satu kotak. Bisa buat 3 kali makan kali? Bisa buat 1 hari penuh. Oh bisa buat 1 hari penuh. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi kita kan, Akma kan jadi marbot masjid dikasih uang jajan sama pengurus masjidnya. Oke, dari Dikasih uang uang itu ya? jajan. Nah, uang jajannya sama tempat, sama tabung, sama jadiin jajan sama di kuliah, sama jadiin juga jajan buat uang semester di kampus. Nanti dulu. Rama kan baru jadi marbot tuh. Akhirnya Rama ikutan daftar kuliah, diterima di konseling tadi. Iya, diterima. Nah, itu biaya awal-awalnya itu dari uang-uang di marbot itu? Enggak. Biaya awal-awalnya ama ada tabungan. Ama apa? Semuanya ama ada tabungan. Dari ama kecil ama udah biasa nabung. Oke. Waktu itu cerita juga nih, flashback lagi. Iya. Waktu zaman-zaman SMP, waktu itu kan masih ada udah mulai tuh
handphone Nokia lama-lama tuh kan. Udah mulai tuh handphone Nokia. Semua teman-teman udah pada punya handphone. Ya udah lama bilang juga sama ibu kan, ibu, Ama mau punya handphone juga. Teman-teman semuanya udah punya handphone, sama aja yang belum kata makan. Emang di kampung buat apa handphone waktu itu? Katanya nggak ada sinyal. Ada, cuman untuk internetan emang lelet. Internetan lelet. Tapi Nokia kan memang nggak bisa buat internet kan? Enggak. Nggak bisa. Tapi waktu itu kan lagi viral juga tuh main ular-ular, yang game-games ya. Games yang itu ya percaya aku. kalau dulu kan juga Kalau sempat tuh internet nggak bisa itu. SMS kalau mau nembak pacar lewat Ya, SMS kayak gitu, ya, SMS oke, panjang-panjang nanti si ibu aja pakai SMS. Dulu kan WA nggak ada tuh. Iya, Kayak SMS. gitu. Mau juga dong beli handphone atau kan. Dibilang sama ibu, iya besok kita beli ya. Tunggulah besoknya kapan? Kamu bilang kan. Nanti pas ulang tahun. Oke. Pas ulang tahun, udah ulang tahun bu. Kapan nih? Besok lah, belum ada uang sekarang. Oke lah, karena gak ada uang, oke lah. Itu emak masih ngumpulin duit juga, Oke lah, belum ada uang nih kata ibu. Atau enggak pas nih melapor gimana bu? Pas nih melapor kalau misalkan juara mah gimana? Kalau misalkan juara nanti ibu beliin. Oke, juara mah kan? Nggak dibeli juga? Enggak juga. Jadi karena kayak gitu keseringan, ama ada tabungan, ama beli sendiri. Oh, itu awal mulanya rajin menabung itu ya? Ama beli Tapi sendiri. kamu nggak tahu kalau lagi di prank sama ibu kan? Enggak tahu. Mungkin karena ama masih merasa, oh iyalah, ibu tuh masih butuh uang. Ama waktu itu mikirnya ibu tuh masih butuh uang yang lain, oke lah. Ama kalau misalkan sekolah, ama bawa bekal dari rumah. Itu. Jadi uang jajannya ama simpan, ama makan bekal yang dari rumah. Dari rumah. Itu. Makanya ama bisa. Waktu dulu juga musim handphone keypad QWERTY. Nah, itu nabung uang sendiri. Buat beli lagi. Oh. Nah, Sampai jadi, sekarang. Sampai sekarang masih suka nabung. Masih. Nah sekarang tadi kita balik lagi, Rama pakai uang tabungan untuk membayar Uang kuliah yang awal-awal, iya. Biaya hidup yang pertama, dia kan harus beli PIN waktu itu ya. Beli PIN 100.000 ke Bank Mandiri. Pakai uang tabungan. Oke, jadi awal kuliah aman lah, selamat lah ya, bisa sekolah ya. Karena ada tabungan dikit. Ada tabungan dikit ya. Terus Rama udah mulai hidup di masjid tadi. Ya, udah mulai. Nggak takut tinggal di masjid? Karena Itu, maaf ya, mungkin ini bukan, kadang-kadang di masjid itu kan suka ada keranda ya. Iya. Di dalam masjid. Awalnya takut ini gini. Seminggu awal pertama ama nangis. Kenapa? Karena ingat kalau kamu nangis bukan orang-orang takut malah lewat situ. Kan denger di masjid ada orang nangis. pas ketika nggak ada orang kan, sendiri nih merenung lah, mikir, aduh sendirian di Kota Padang ngapain lah, kan mau kuliah, ya udahlah. Tapi karena ama manja tadi kan, manja sama orang tua, sama apalagi sama ibu, paling manja sama ibu. Tuh ingat lah sama orang tua terus, pengen balik nggak jadilah kuliah, nggak usah lah kuliah, balik aja lah. Tapi mikir ekonomi keluarga yang nggak punya uang terus, ya udahlah lanjut aja, pokoknya harus buat kuliah, harus kuliah. Gitu. Minimal kuliah jangan sampai SMA, soalnya ibu sama ayah aja nggak lulus SMP. Kalau ibu alhamdulillah lulus SMA. Tapi ama jangan sampai lah ama SMA juga. Minimal ama harus S1, minimal ama ada bekal. Nanti kan kita nggak tahu gimana ke depannya. Siapa tahu nanti ama jadi pejabat atau gimana kan. Amin. Tapi Ram, kamu kan jadi marbot. Nah, tugas kamu apa aja waktu itu jadi marbot di sana? Tugas pokok jadi marbot itu yang pertama itu bersihin masjidnya. Gede masjidnya waktu itu? Lumayan. Sendirian marbotnya? Enggak, aku berdua. Oh, sip-sipan juga ya? Iya. Enggak sip-sipan, cuman kayak bantu-bantuin. Dia tinggal di karena masjid kan juga? masjidnya kan gede, nggak bakalan mampu kalau sendiri tenaganya ya. Jadi berdua. Yang pertama bersihin masjid, terus yang kedua itu kayak pas datang waktu sholat. Nah, nanti kita yang wajib untuk azannya. Gitu. Kalau misalkan nggak ada imam tetap, kita yang jadi imam. Gitu. Itu harus rutin 5 waktu sholat. Iya. Dari subuh. Harus rutin ya, subuh. Yang paling wajib itu harus ada di sana, harus standby di sana itu subuh, maghrib sama isya. Kalau misalkan zuhur sama asar aku nggak bisa, aku kuliah ya nggak apa-apa, dimaafkan sama pengurus masjid. Tapi kalau itu tuh ya usahain harus ada. Misalnya subuh
salah satu lah, jangan sampai keduanya. Misalkan kami kan berdua nih di masjid, jangan sampai keduanya hilang. Cuma salah satu ada di sana. Di maghrib atau di isya atau di subuh itu ya. Iya. Kalau jadi marbot tuh, saya belum pernah juga ya, maksudnya nggak tahu juga. Ada nggak yang hal yang menarik buat kamu itu? Jadi marbot itu sebenarnya, atau karena ya memang tadi di awal kan ya salah satu cara Iya. untuk ini ya. Iya. Untuk kuliah biar ya. bisa nge-backup ekonomi juga kan. Ada nggak yang jadinya itu menarik juga jadi marbot tuh? Mungkin ada orang juga dari random people yang denger. Kalau menurut pengalaman Rama sih ya, kalau selama jadi marbot, kita itu lebih dekat sama ibu-ibu kompleks. Oh, Jadi lebih dekat dikirimin sama makanan. ibu-ibu. Kenapa? Karena kadang ibu-ibu itu kan pas ngasih makanan, dia kadang cerita nih masalah keluarganya. iya. Nanti apapun masalahnya, masalah Masalah keluarganya, suami juga cerita. masalah anaknya, masalah suaminya, nanti dia cerita nih. Kayak kita itu jadi teman curhat dia, teman curhat mereka nih gitu. Kamu dengerin tuh? Aku dengerin aja, meskipun kadang nggak masuk pemikiran aku, tapi aku dengerin aja lah, nggak apa-apa. Ada cerita yang paling aneh nggak ya menurut kamu? Maksudnya kan anak umur segini cerita tentang masalah. Iya. Karena Dia aku mungkin perkawinan. ibu-ibu itu mikirnya aku kan kuliah kan, Iya. jadi mungkin pemikirannya lebih maju atau gimana. Jadi ibu-ibu itu kadang cerita lah tentang anaknya, anaknya yang kuliah di sana nggak pulang-pulang gitu kan. Jadi kayak misalkan anaknya kuliah di Bandung, nggak ada pulang-pulang. Anak ibu kuliah di Bandung nggak pulang-pulang. Udah lama nggak pulang-pulang. Nanti dia cerita kayak gitu kan. Nanti kamu jangan kayak gitu juga, nanti digituin. Sambil nasehatin dia. Nasehatinnya ke aku juga. Oh iya bu. Kadang kita sharing tentang agama juga gitu. Mungkin lebih dekat si ibu-ibu kompleksnya kali. Kalau bapak-bapaknya biasanya mereka tuh jarang cerita yang lama-lama kalau bapak-bapak biasanya. Males lah dia. Palingan habis selesai sholat mereka pulang. Palingan kalau yang ceritanya tuh kayak kalau misalkan ada acara kayak Maulid Nabi kan nanti ngumpul tuh semuanya di masjid. Nah, ceritalah dulu sebentar di sana. Berarti kalau bapak-bapak nyariin ibunya nggak ada, lagi di masjid kali ya. Lagi di masjid. Lagi ngobrol sama kamu ya. Iya. Kamu ngeliatin bapak ini, wah ini cerita ibu ini gitu ya. Tapi ada nggak yang pernah nawarin kamu jadi menantunya? Ada. Tapi itu ya waktu itu ada. Kalau misalkan ibu itu bilang kan, kalau misalkan nanti udah selesai kuliah, di sini aja tinggalnya, di rumah ibu ada tuh cewek katanya. Aku ketawa aja ya udah, iya bu, aku bilang. Iya bu. Kamu nggak nanya dulu bu, yang mana bu orang? Enggak, aku waktu itu kan Iya, kali-kali kan orangnya cantik, lumayan. karena kan ama jadi marbot nih. Jadi mah jangan sampai lah ibunya berpikiran yang aneh-aneh, jadi ama iyain aja. Iya kayak gitu. Oke, tadi cerita yang seneng, yang nggak menyenangkan ada nggak? Maksudnya bukan nggak menyenangkan tuh artinya nggak seneng jadi nggak ya, tapi ada nggak cerita yang aneh, unik, mungkin nggak tahu apa didatengin yang makhluk halus atau apa gitu, pernah ya? Selama kerja jadi marbot waktu itu? Kalau alhamdulillah selama ama kerja jadi marbot itu nggak ada di hal-hal mistis nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman ama ada satu temen, dia itu indigo lah kalau kita bilang sekarang indigo ya kan. Indigo, ya. Bisa merawang bisa penampakan bisa ya. merasa melabakan. Jadi waktu itu ama ajakin lah dia tidur di masjid nih. Nemenin nama sendiri kan masjid, temenin dong kan sendiri. Oh yaudah dia temenin. Di situ dia cerita kan pengalaman dia selama waktu dia bisa ngelihat nih. Jadi kan dia cerita pas waktu itu kan dia lagi pergi ke suatu tempat, lewat di persimpangan dia ngelihat ini, ngelihat itu, semuanya diceritain. Nah, selama kita cerita, ini pintu kamar kan aku buka nih. Ini sekitaran kamar, sekitaran masjid. Itu nggak ada pohon, nggak ada tanaman, nggak ada apapun. Nggak ada apapun. Kayak ada semuanya kayak nggak ada tanaman gitu. Emang gimana ya? Kosong aja lah gitu. Tapi tiba-tiba kita nyium bau pandan. Bau pandannya itu, bau pandannya itu kerasa banget, kenceng banget gitu. Terus aku kayak merinding kan, aku tanya lah. Lu kan bisa ngelihat kan? Iya. Kok tiba-tiba bau pandan kali ini, terasa kali nih bau pandannya.
Oh iya katanya lah kan. Oh iyalah nanti lah aku ceritain katanya. Oh ya aku udah takut nih. Aku udah takut. Oh ya udahlah. Yuk kita keluar yuk. Aku bilang. Aku ajakin dia cari nasi goreng. Yuk kita keluar. Kita cari nasi goreng, cari makan. Oke. Kita keluar cari nasi goreng. Pas di sana, aku tanya lah lagi. Emang ada apa tadi? Aku tanya kan. Tadi itu ada cewek katanya. Dia pakai kerudung. Dia tuh lagi ngeliatin kita katanya. Astaga, aku takut sampai hari itu aku nggak jadi malam itu aku nggak tidur di sana, gara-gara takut. Akhirnya kita pindah ke kosnya dia. Pagi subuh baru aku balik ke masjid lagi. Tapi setelah diceritain itu kamu ada rasa takut akhirnya. Tapi aku nggak sendiri lagi. Soalnya kan sendirinya pas temen aku yang satunya lagi nggak ada. Aku minta temenin sama dia gitu. Pas besoknya dia udah balik lagi gitu. Jadi aku nggak sendiri. Jadi padahal kalau nggak diceritain mungkin nggak takut. Ya? Nggak takut. Tapi karena penasaran tadi kan. Penasaran kenapa tiba-tiba pas kita cerita horor, tiba-tiba ada bau. Sedangkan di sekitaran itu nggak ada pohon pandan, pohon pandan apapun nggak ada gitu. Tiba-tiba bau aja gitu kan. Jadi aku penasaran. Iya. Tapi kamu betah di situ. Selama berapa tahun kamu jaga masjid itu akhirnya? Selama awal kuliah sampai aku wisuda di sana. Kurang lebih berapa lama? 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Aku kuliah 4 tahun. 4 tahun di sana? Ya. Jadi marbot itu? Iya, jadi marbot. Tapi kamu nggak, kalau makanan berarti nggak kurang lah ya? Karena makanan alhamdulillah. Ada yang nganter lah ya. Variasi lagi pasti ya. Makanan ya kan tergantung yang nganter kan beda-beda pasti. Iya, beda-beda. Terus uang juga dapat ya. Jajannya dapat. Sampai dengan kamu lulus juga. Nah setelah itu kamu wisuda nih. Itu berarti dengan biaya dari masjid itulah kurang lebih ya kita bisa bicara ya? Ya, karena tadi kan nama suka biasa nabung juga. Ya, tabungannya dari situ. Nah, kamu lulus setelah 4 tahun atau berapa tahun lebih, terus kamu kan keluar dari situ. Iya. Nah, kenapa kamu memutuskan keluar dari situ? Apa karena udah lulus, ya udahlah balik lagi ke kampung atau apa? Kan kenapa? Ya itu yang pertama kan, Ama kan udah lulus nih, udah sarjana nih. Minimal Ama harus dapat pekerjaan lah. Jangan terus bergantung dari situ aja. Kalau misalkan Ama terus bergantung dari situ, nanti Ama bakalan stuck juga kayak Ama awal-awal masuk perguruan tinggi, bakalan stuck di sana juga. Nanti pemikirannya nggak bakalan berkembang atau gimana. Ya udahlah, Ama harus cari pekerjaan yang lain yang menurut Ama tuh bisa. Gitu. Kayaknya Ama cari pekerjaan dan Ama nggak tinggal di sana lagi. Tapi selama jadi marbot tuh, kamu ada pekerjaan lain nggak? Apa nyambi pekerjaan lain kan bisa nyanyi, bisa ajan, mungkin ya kan? Iya ngajar. Ya kan mungkin lomba nyanyi, lomba ajan kan? Ngajar. Ngajar. Iya ngajar TPQ, TPA. Oh ngajar TPA di situ juga tapi ya? Di sana juga. Oh berarti ada tambahan lagi tambah ngajar TPA. Iya karena kebetulan Rama lumayan bidang akademisnya lumayan lah gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan di kampus sama pandai-pandai juga sama teman-teman. Nanti kalau misalkan ada tugas atau gimana nanti oke lah biar Ama yang ngerjain tapi bayarin uang makannya. Kayak gitu. Jadi nanti pas di kampus Ama nggak ada biaya apapun. Makan udah dibiayain. Yang penting itu aja tugasnya dikerjain aja, tugas temannya dikerjain ya udah nggak apa-apa lah ngerjain tugas. Kan aku makin pintar, dianya yang makin bodoh. Iya, dia makin habis duitnya buat bayarin nasi ya. Ya nggak apa-apa lah, biarin aja lah aku bilang kan. Gitu. Jadi tambahannya ya. Ya tapi luar biasa juga lu bisa hidup dari kerja di marbot itu sama yang tadi itu bisa sampai lulus kuliah. Lumayan. Nah, kamu lulus kuliah sampai dengan sekarang itu udah berapa tahun tuh? Dari lulus tahun berapa waktu itu? Aku lulus wisuda itu tahun 2018. 2018. Itu udah 3 tahun ya berarti ya. Berarti udah banyak pekerjaan yang dilewati lah setelah dari lulus sampai dengan sekarang ya. Lumayan lah, lumayan. Waktu awal lulus wisuda, cobalah lamar cari-cari pekerjaan, masukin lamaran sana sini, cobalah ikut pelatihan sana sini. Nah waktu itu kan ikut pelatihan perhotelan nih di BLK, Balai Latihan Kerja Padang. Padahal kan kamu konseling tadi. Ya konseling. Nggak ada kerja jadi konseling. Nggak ada juga niatnya. Mungkin karena kan dari awal disuruh sama ibu nih. Ambillah bimbingan konseling. Nggak terlalu itu juga ya. Nggak terlalu suka juga sama bimbingan konseling, nggak terlalu suka juga. Tapi karena mungkin dipakai kali waktu ngobrol sama ibu-ibu. Iya, dengerin curhatan. Tapi karena udah terlanjur, ya udahlah jalanin aja daripada Ama harus berhenti di tengah jalan, kan sayang.
Nah, biaya pendidikannya udah banyak dikeluarin. Iya. Tapi kita malah stop di tengah. Oke. Nanti malah pindah ke jurusan yang lain. Nanti kan makin ribet. Ya udahlah, menjalanin. Siapa tahu nanti kan ada lah rezekinya di sana gitu. Di bimbingan konselingnya siapa tahu ada rezekinya di sana. Ya udah. Tetap lanjut kuliahnya. Tuh. Oh, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang Rama pekerjaan terakhirnya yang sekarang gitu. Sekarang. Ya. Nah, tunggu dulu. Tadi kan Rama cerita nih pas sama wisuda. Pas sama wisuda masukinlah lamaran. Kerjaan ya. Masukin lamaran ke sana sini. Udah awal kerja itu di rumah sakit. Di rumah sakit kan nama kasir. Kasir juga. Di rumah sakit jadi kasir. Kasir juga. Oke. Di rumah sakit. Terus karena pihak rumah sakitnya nih kan rumah sakitnya itu masih tipe D. Tipe D itu di atas puskesmas dikit lah. Oh, di atas kayak klinik ya? Ya kayak klinik. Dia minimal kan kalau di rumah sakit itu dianggap jadi rumah sakit minimal dia ada polinya lengkap minimal. Spesialisnya ada. Kayak sama di rumah sakit tipe D di pesisir selatan, masih di pesisir selatan. Pulang kampung berarti. Ya. Dapat kerja di sana jadi kasir. Dia kan waktu itu rumah sakitnya mau akreditasi nih. Ama lamar lah sebagai dia kan waktu itu ijazahnya belum keluar nih. Ama melamar masih dokter. ijazah enggak. Ama lamarnya pakai ijazah SMA gitu kan. Pakai ijazah SMA. Masuklah kasir, dapat kasir kan. Oke, jalanin. Pas interview ditanya ternyata Rama ini jurusan bimbingan konseling. Oke, tapi tetap ditaruh di kasir. Tetap ditaruh di kasir. Baiklah, sama kerja di kasir. Pas rumah sakitnya mau akreditasi, semuanya akreditasi kan perlu nih. Biar nilai akreditasinya nambah, biar tipe akreditasinya meningkat. Nanti kalau misalkan tipe akreditasinya meningkat kan remonnya juga meningkat untuk di rumah sakit. Nah, bimbingan konseling kan dibutuhkan di rumah sakit salah satunya. Kayak kerohanian di rumah sakit kan dibutuhkan. Dipakailah ijazah Rama di sana. Kebetulan juga ijazah Rama baru keluar, dipakailah. Tapi jabatan Rama di sana masih tetap sebagai kasir. Bukan sebagai pekerjaannya kasir juga. Kasir juga, ama nge-backup kasir, nge-backup kerohanian juga. Oh gitu. Tapi salary-nya itu masih salary-nya kasir. Gitu. Kayak ama punya double job, tapi cuman satu yang dibayaran. Di kasir tadi. Di situ ama bertahan selama 1 tahun. Cobalah siapa tahu ama nanti ada perkembangan. Taunya nggak ada. Ya udahlah. Ama keluarin surat pengunduran diri, ama cobalah tempat yang lain. Soalnya kalau menurut ama kan di sana pekerjaannya sudah lebih dari kewajiban. Kewajiban ama sedangkan secara tertulis hitam di atas putihnya itu sebagai kasir. Tapi yang kerohaniannya masih dimanfaatkan juga. Jadi ama merasa tidak adil aja gitu. Double job tapi gaji satu ya. Kalau misalkan ada bonusnya dikit, oke lah, ama coba lah bertahan. Tapi karena kayak gitu, makanya ama coba mengundurkan diri lah di sana. Oke, mengundurkan diri di rumah sakit 1 tahun. Terus cobalah cari kerja lagi. Cari kerja lagi susah. 1 tahun juga kalau nggak salah 1 tahun pengangguran. 1 tahun nganggur. Jadi beban keluarga lagi 1 tahun. Pulang ke pesisir lagi. Masih di pesisir ya. Nggak ada kembali ke jadi marbot, emang nggak ada pemikiran mau ke sana. Jadi kan cari kerja lagi, masukin lamaran sana sini, masukin lamaran, nggak ada. Nah masuklah BLK, BLK kan dia buka pelatihan nih, pelatihan kerja. Ambilnya perhotelan, karena ama kan secara fisik ama nggak sanggup nih buat kerja berat, ama nggak sanggup. Ama itu mungkin kekurangan lama dalam pekerjaan. Kalau secara untuk ngangkat yang berat-berat mungkin agak susah. Bisa cuman kadang kalau terlalu banyak susah, nggak kuat juga gitu. Jadi ikutlah pelatihan perhotelan karena mikirnya di hotel itu pasti pekerjaannya nggak sulit sekali gitu kan. Di hotel bagus lah, di hotel cobalah di hotel masukin ikut pelatihan selama 3 bulan. Dan alhamdulillah magang lah di hotel tipe B waktu itu bintang 2 hotelnya si bintang 2 di Padang. Ya. Terus
Masuklah ke bagian restoran, ngebangket. Astaga, kita rencananya mau menghindar dari pekerjaan berat. Taunya masuk ke ngebangket, malah ngangkat-ngangkat meja, ngangkat-ngangkat kursi. Iya. Terus ya udahlah, karena mau cari pengalaman tadi, ya udahlah. 3 bulan teori, 3 bulan magang, ikut semuanya. Ngangkat meja, kalau misalkan kita di hotel kan ada acara atau wedding atau apapun, kayak presentasi, orang-orang seminar. Nanti kan kita yang handle ruangannya. Aku ngangkat-ngangkat tuh, Rama ngangkat semuanya. Kita yang handle semuanya. Aduh, terasa berat. Awal-awal di bangket terasa banget nih. Otot semuanya pegel-pegel, kaki pegel-pegel. Aduh, Kan kayak fitness kalian. pegel kali, Pak. Tapi karena waktu itu kan Rama kan lumayan lah kalau untuk penampilan, rapi lah lumayan kata orang kan. Rapi lah. Standar lah. Standar. Tapi kan Ama ada basic juga nih di bahasa Inggris. Ama lumayan bahasa Inggrisnya lumayan. Jadi waktu itu ada guest nih, datanglah tamu dari Beijing kalau nggak salah. Mereka itu dari Beijing. Kebetulan pas itu Rama itu masuk shift siang. Yang jaga shift siang itu cowok, 2 orang. Yang resepsionis 2 orang cowok ini, mereka nggak terlalu pinter bahasa Inggrisnya, gitu. Oke, ini kesempatan nih, mah bilang kesempatan, datanglah, mah coba datang ke resepsionis, tangan. Mereka ngomong bahasa Inggris, nanya-nanya kan kamar ada berapa, ini. Ama jawab juga pakai bahasa Inggris semuanya, ama jawab semuanya, ama bantu lah. Ibaratnya ama ngebantu rekan yang resepsionis tadi kan. Mereka ama bantu lah pakai bahasa Inggris. Oh, di situ dilihatlah sama supervisornya. Orang mah pinter ya, bahasa Inggrisnya bagus gitu. Lumayan Pak, alhamdulillah. Ama bisa bahasa Inggris, kita malah kan. Oh, bagus. Habis itu besoknya ama dipanggil lagi sama supervisor. Kamu pindah ke resepsionis aja ya katanya. Daripada di FB kamu, FB kayaknya anak-anaknya udah lumayan banyak katanya. Ya udahlah pindah ke FO aja, front office katanya. Udah pindahlah ke FO. 3 bulan, bukan 2 bulan nama di FO jadi resepsionis. Gitu. Nah, habis magang 1 bulan. Setelah itu masukin lamaran lagi kan. Kan kita cuma magang, nggak ada pekerjaan apapun di sana. Jadi carilah lamaran pekerjaan. Nah, dapatlah kerja di salah satu perusahaan swasta juga di Kota Padang. Tapi jabatannya kasir juga. Oh, balik lagi ke kasir. Balik lagi ke kasir. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih kasir juga. Oh. Oke, Ram. Pasir. Iya, spesialis kasir ya. Kaca semen sama pasir. Kan BK. BK itu bukan konseling, kan itu kasir artinya. Bimbingan kasir. Bimbingan kasir ya. Ram, kan tadi udah jadi sarjana, udah mengejar cita-cita jadi sarjana S1. Ini ada satu pertanyaan unik nih buat saya tuh. Sekarang kan sebenarnya di posisi kasir ini hanya butuh mungkin SMA cukup ya. SMA. Nah, menurut Rama sendiri dengan kondisi yang sekarang itu kira-kira gimana, Ram? Ya mungkin ini nggak dialami oleh Rama aja, mungkin banyak lah ya. Banyak orang yang random juga. people di sana juga mungkin banyak yang udah sarjana, mungkin cuma mungkin jadi security, jadi kasir, pramuniaga ya. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang cukup dengan ijazah SMA atau SMU atau SMK. Nah, kalau Rama, menurut pendapat Rama bagaimana nih? Kalau menurut pendapat Rama nih, kan Rama sarjana nih. Kalau kasir itu kan dia butuhnya cuma SMA aja ya kan. Jadi kalau zaman sekarang, masa-masa sekarang, waktu awal-awal cari kerja itu susah. Susah ya? Cari kerja itu susah. Dimanapun cari kerja itu susah. Yang kedua, sarjana itu di mana-mana banyak sekali. Udah kayak di luar sana sarjana banyak yang nganggur malahan. Ya kan, ini banyak lagi calon-calon sarjana yang bakal tiap tahun tuh banyak sarjana. Pokoknya ada aja gitu. Yang pertama itu karena cari kerja susah. Jadi yang kedua itu kan tadi sarjana kan banyak juga. Yang ketiga, meskipun nama kasir, Ama bersyukur lah. Karena Ama tahu
teman-teman Rama yang satu Angkatan, kampus, mungkin satu angkatan, bahkan ada yang lebih rendah posisinya daripada Ama. Ama yang sebagai kasir, yang nyaman lah, minimal kerjanya nggak terlalu berat. Minimal kan kerjanya nggak berat kasir. Iya. Yang dibutuhkan itu kan tanggung jawab di kasir. Oke, Ama punya tanggung jawab. Teman Ama yang satu angkatan, malahan dia jadi cleaning service. Oh. Tapi cleaning service itu bukan pekerjaan yang jelek juga ya, Iya, tapi minimal kan maksudnya itu spesifikasinya hanya SMA-nya bisa gitu ya. Tapi kan kita harus bersyukur, apapun pekerjaannya kita harus bersyukur, nikmatin. Kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa gitu kan. Siapa tahu nanti Ama bisa jadi pejabat. Amin. Jadi pengusaha Dari tadi tersukses. ngarep jadi pejabat. Minimal kan kita ada Usaha. usaha. Iya. Tapi Atau memang enggak- kelihatannya itu ya Ram, memang ya sulit itu tadi ya untuk cari pekerjaan. Cari ilmu juga sekalian di sini. Bener. Jadi PRT terus pejabat. Iya. Karena memang ya tadi memang banyak sekarang yang sarjana tapi mungkin tidak sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Tapi ya memang itu banyak lah sekarang di sini. Tapi ini Ram, terakhir nih aku tanya Ram. Oke. Kalau Rama sekarang udah kerja, udah kuliah, berarti udah sebagian ada yang udah Rama dapat. Nah, tapi jangan jawab pejabat lagi ya ini ya. Iya. Kalau Rama sendiri Maunya jadi pejabat kan. harapan iya pejabat ya. boleh. Harapan Rama sendiri nih ya setelah sekarang ini harapannya ke depannya apa nih? Harapannya ke depannya. Iya. Yang pertama itu yang utama pasti ngebahagiain orang tua nih. Oke. Terus yang kedua cari pekerjaan yang aku bisa bertahan di sana. Oke. Itu ya. Yang bisa nyaman, yang bikin aku nyaman di sana. Oke. Ram, boleh nggak nyanyi sedikit Ram? Ah? Nyanyi sedikit. Kan tadi bilang katanya bisa Iya, nyanyi. main coba, lah. Biar kita percaya kamu bisa nyanyi. Boleh ref atau satu bait nyanyi? Ih, mau nyanyi apa ya kira-kira? Lagu kamu apa nih yang kamu senang? Apa ya? Coba dari Dari nada apa nih? Apa C, D, Ada drink. nada dering handphone. kayak apa ya? Aku kadang nyanyi itu kurang pede juga sih. Gak kalau apa-apa, misalnya. gak apa. Apa ya lagunya? Dangdut boleh, lagu Minang boleh. Aku pengen denger aja. Apa ya kira-kira? Coba Bapak kasih Judika. Judika yang mana nih? Yang Judika lagu ini. Seandainya Oh, iya, Judika. Iya. kamu merasakan jadi aku sebentar saja. Ini karena suaranya udah agak itu jadi nggak Oh, iya. agak sulit juga ngangkat suara. Ya nggak apa ngangkat tadi aja ngangkat. Berat gak kuat Ngangkat apalagi berat aja ngangkat nggak susah. suara ya. Oke, terima kasih Ram ya. Oke, random people ya, tadi percakapan saya obrolan dengan Rama ya, tadi cerita tentang kisah hidupnya jadi marbot ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Nah, buat random people semua yang masih melihat, kira-kira ada nggak mungkin komentar untuk masukan? Kira-kira kita hadirkan siapa lagi untuk kita ajak ngobrol, untuk ajak bicara, biar pengalaman kita semakin banyak untuk melihat kisah dari teman-teman random people yang lain. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe bisa bantu subscribe, like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Oke, dari saya untuk random people semua itu saja. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita hari ini. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan juga selamat malam semuanya.